Ubud, bagi Aluna, bukanlah sekadar sebuah lokasi di peta balik. Ia adalah sebuah kanvas raksasa yang hidup, bernapas dalam ritme yang berbeda dari seluruh dunia. Di sini, waktu tidak berlari mengejar tenggat, melainkan mengalir lembut seperti air di saluran subak yang mengairi sawah-sawah zamrud. Udara dipenuhi aroma dupa dari canang sari yang diletakkan di setiap sudut jalan, berpadu dengan wangi bunga Kamboja dan tanah basah setelah hujan sore. Disinilah Aluna memilih untuk menambatkan jiwanya. Galeri kecilnya, yang ia beri nama Tirta Jiwa, terselip di salah satu gang tenang tak jauh dari jalan raya Ubud yang ramai. Tempat itu adalah dunianya. Dinding-dinding putihnya menjadi saksi bisu dari setiap emosi yang pernah ia tuangkan ke atas kanvas. Lukisan-lukisannya adalah cerminan dari dirinya, penuh warna, berani, namun selalu ada sentuhan melankolis yang tersembunyi di baliknya. Aluna melukis Bali, bukan hanya pemandangannya yang indah, tetapi juga rohnya taksu yang ia rasakan dalam setiap tarian, setiap upacara, dan setiap senyum tulus dari penduduk lokal. Pagi itu, Aluna sedang menyelesaikan sebuah lukisan besar. Kuasnya menari di atas kanvas, meninggalkan jejak cat minyak berwarna biru ultramarin dan emas cair. Ia sedang melukis pura Tirta Empu di kala senja, mencoba menangkap kesakralan air suci memancar abadi. Rambutnya yang panjang dan hitam legam ia ikat asal-asalan. Beberapa helainya jatuh membingkai wajahnya yang tirus, kaos putihnya yang kebesaran penuh dengan noda cat warna-warni. Sebuah seragam kebanggaan yang menandakan profesinya. Aluna adalah seorang penyendiri yang bahagia. Ia menemukan semestanya dalam keheningan studionya, dalam percakapannya dengan kanvas, dan dalam persahabatannya yang erat dengan Kadek, sahabatnya sejak kecil, yang kini membantunya mengurus galeri. Kadek adalah sau bagi Aluna. Jika Aluna adalah layang-layang yang terbang bebas di langit imajinasi, Kadek adalah benang kokoh yang menjaga agar ia tidak tersesat di antara awan. Jangan lupa makan siang, Lun. Suara Kadek membuyarkan konsentrasi. Aluna, sahabatnya itu muncul dari pintu depan dengan membawa 2 bungkus nasi jinggo. Nanti kamu pingsan, lukisanmu malah jadi abstrak gara-gara kuasnya jatuh sendiri. Aluna tertawa, meletakkan kuasnya. Terima kasih, Dek. Kamu memang penyelamatku. Saat mereka duduk di lantai kayu galeri yang sejuk, menikmati makan siang, Kadek menatap Aluna dengan tatapan menyelidik. Kamu tahu, ada pameran besar di Seminyak bulan depan. Aku sudah mendaftarkan beberapa karyamu. Siapa tahu ada kolektor besar yang lihat. Aluna hanya mengangguk pelan. Ia tidak pernah ambisius. Ia melukis karena ia harus. Karena ada sesuatu di dalam dirinya yang perlu dikeluarkan. Pengakuan dan uang adalah bonus yang tidak pernah ia kejar. Namun, ia tidak tahu bahwa pameran yang disebut Kadek itu akan menjadi titik di mana semesta tenangnya akan bertabrakan dengan sebuah badai dahsyat yang akan mengubah segalanya. Badai itu bernama Adrian. Seminyak adalah antitesis dari Ubud. Jika Ubud adalah tentang spiritualitas dan ketenangan, Seminyak adalah panggung bagi kemewahan, gaya hidup, dan hiruk-pikuk kosmopolitan. Aluna selalu merasa sedikit kanggung di sini. Energi tempat ini terlalu hingar-bingar untuk jiwanya yang menyukai kesunyian. Malam pembukaan pameran seni itu begitu ramai. Udara dipenuhi aroma parfum maham, denting gelas anggur, dan percakapan dalam berbagai bahasa. Aluna berdiri canggung di sudut ruangan, di samping salah satu lukisannya yang berjudul Sembahyang Pagi. Ia merasa seperti salah satu karyanya dipajang untuk dinilai dan dikomentari. Saat itulah ia melihatnya untuk pertama kali, seorang pria jangkung dengan setelan linen berwarna krem yang tampak kontras dengan kulitnya yang sawo matang, rambutnya sedikit berantakan ditiup angin pantai, dan matanya yang tajam menelusuri setiap karya seni dengan intensitas seorang predator. Ada aura percaya diri yang terpancar darinya, sebuah magnet yang membuat kepala-kepala menoleh. Saat ia lewat, pria itu berhenti tepat di depan lukisan Aluna. Lama sekali ia berdiri di sana, memandangi karya itu. Aluna bisa merasakan jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ia tidak tahu mengapa, tapi tatapan pria itu terasa berbeda. Bukan tatapan seorang kritikus atau kolektor, melainkan tatapan seseorang yang mencoba memahami. Seseorang yang melihat lebih dari sekadar cat di atas kanvas. Akhirnya, pria itu menoleh, dan pandangan mereka bertemu. Ia tersenyum, sebuah senyum yang bisa meluluhkan gunung es. Ia berjalan mendekati Aluna. Anda yang melukis ini? Tanyanya, suaranya dalam dan menenangkan. Aluna mengangguk gugup. Iya, saya luar biasa, katanya, matanya kembali menatap lukisan itu.
Saya sudah melihat banyak lukisan tentang Bali, tapi yang ini punya nyawa. Saya bisa merasakan keheningan dan harapan dari perempuan yang sedang sembahyang itu, seolah-olah doanya bisa terdengar. Pujian itu terasa begitu tulus, begitu spesifik. Pria ini tidak hanya melihat, ia merasakan. Untuk pertama kalinya malam itu, Aluna merasa nyaman. "Terima kasih," jawabnya. Senyum kecil akhirnya terukir di bibirnya. "Adrian," ujarnya, mengulurkan tangan. "Saya seorang arsitek dari Jakarta, sedang ada proyek resort di Uluwatu." "Aluna," balasnya. Menyambut uluran tangan itu, jabatannya hangat dan erat. Percakapan mereka mengalir begitu saja. Adrian bertanya tentang filosofi di balik karya-karyanya, tentang hidupnya di Ubud. Aluna, yang biasanya pendiam, menemukan dirinya bercerita dengan mudah. Adrian adalah pendengar yang luar biasa. Ia tidak menyela, ia hanya menatap Aluna dengan perhatian penuh, membuat Aluna merasa seperti satu-satunya orang di ruangan yang penuh sesak itu. "Saya harus memiliki lukisan ini," kata Adrian tiba-tiba. "Bukan sebagai investasi, tapi sebagai pengingat bahwa di tengah kekacauan proyek dan tenggat waktu, masih ada kedamaian seperti ini di dunia." Malam itu, Adrian tidak hanya membeli lukisan sembahyang pagi, ia juga, tanpa Aluna sadari, mulai membeli sepotong kecil hatinya. Hubungan mereka terjalin secepat api yang membakar ilalang kering di musim kemarau. Adrian seolah memiliki alasan untuk selalu berada di dekat Ubud, entah itu pertemuan dengan suplir batu alam atau survei lokasi untuk elemen budaya. Setiap beberapa hari, mobilnya yang mewah akan terparkir di depan galeri Tirta Jiwa. Ia membawa Aluna ke tempat-tempat yang bahkan Aluna sendiri jarang kunjungi. Mereka makan malam di sebuah restoran tersembunyi di tengah sawah di Sidemen, mana satu-satunya penerangan adalah cahaya bulan dan kunang-kunang. Mereka menyaksikan matahari terbenam dari tebing-tebing karang di Uluwatu, dengan suara debur ombak yang menjadi musik latar percakapan mereka. Adrian adalah seorang perayu ulung. Ia tidak hanya membawakan bunga atau coklat, ia membawakan Aluna buku-buku seni langka yang ia pesan dari luar negeri. Ia memperhatikannya saat melukis, bukan dengan tatapan bosan, tetapi dengan kekaguman yang tulus. Ia memuji setiap goresan kuas, setiap pilihan warna. "Kamu adalah seorang penyihir, Aluna," bisiknya suatu sore saat mereka duduk di tepi pantai di Canggu. "Kamu tidak melukis dengan cat, kamu melukis dengan perasaan." Aluna, yang seumur hidupnya selalu merasa seperti gadis Ene, yang lebih suka berbicara dengan kanvas daripada manusia, akhirnya menemukan seseorang yang mengerti bahasanya. Dinding pertahanan yang telah ia bangun dengan kokoh selama bertahun-tahun mulai runtuh. Bata demi bata, ia jatuh cinta, jatuh dengan begitu dalam dan cepat, hingga terasa seperti terbang. Ia mulai melukis lagi, tetapi kali ini dengan inspirasi baru. Kanvasnya yang dulu didominasi warna-warna bumi yang teduh, kini meledak dengan warna-warna cerah, merah delima, kuning matahari, biru langit di musim panas. Ia sedang melukis kebahagiaan. Ia sedang melukis Adrian. Namun, di tengah euforia itu, ada nada-nada sumbang yang sesekali terdengar, mengganggu harmoni yang sempurna. Nada sumbang itu seringkali datang dalam bentuk dering telepon. Adrian selalu memiliki 2 ponsel, satu untuk pekerjaan, dan satu lagi yang ia sebut pribadi. Ponsel pribadinya itu sering berdering di waktu-waktu yang ganjil, dan setiap kali berdering, Adrian akan menjauh, berbicara dengan suara pelan dan berbisik. Wajahnya akan berubah menjadi tegang. "Siapa?" tanya Aluna suatu malam saat mereka sedang makan malam di Jimbaran. "Bukan siapa-siapa," jawab Adrian cepat. Senyumnya tampak sedikit dipaksakan. "Hanya masalah keluarga di Jakarta, Ibu sedang kurang sehat." Aluna ingin bertanya lebih lanjut, tetapi Adrian dengan cepat mengalihkan pembicaraan, menceritakan lelucon lucu tentang kliennya. Aluna pun melupakan keraguannya, terbuai kembali oleh pesonanya. Selain telepon, ada juga perjalanannya yang mendadak ke Jakarta. Hampir setiap akhir pekan, ia harus kembali dengan alasan rapat darurat dengan investor atau mengurus izin bangunan yang bermasalah. Kepergiannya selalu terasa terburu-buru, dan saat kembali, ia akan membawa oleh-oleh mahal dan perhatian berlipat ganda. Seolah sedang menebus sebuah kesalahan, Kadek adalah orang pertama yang menyadari keanehan ini. "Aku tidak suka dengan pria ini, Lun," kata Kadek suatu hari. Matanya menatap tajam, dia terlalu sempurna, terlalu mulus, rasanya seperti sedang menonton sebuah pertunjukan. "Kamu hanya belum mengenalnya, Dek," bela Aluna.
Dia pria yang baik. Pria yang baik tidak menyembunyikan ponselnya saat menerima telepon di depan pacarnya. Balas Kadek ketus. Pria yang baik tidak punya begitu banyak rapat darurat di akhir pekan. Itu adalah waktu untuk keluarga atau untuk mood hati. Aluna sedikit goyah. Mungkin keluarganya memang rumit, kita tidak tahu. Justru itu masalahnya. Kita tidak tahu apa-apa. Sergah Kadek, sudah 6 bulan kalian bersama. Apa yang kamu tahu tentang keluarganya? Tentang teman-temannya di Jakarta? Tentang masa lalunya? Dia hanya memberimu cerita-cerita indah tentang masa depan, tapi masa lalu dan masa kininya adalah sebuah lubang hitam. Kata-kata Kadek menusuk tepat di sasaran. Aluna memang tidak tahu banyak. Adrian selalu pandai berkelit setiap kali Aluna mencoba bertanya tentang hal-hal pribadi. Ia akan bilang, masa lalu tidak penting. Sayang, yang penting adalah masa depan kita. Dan Aluna, yang sedang dimabuk cinta, menerima jawaban itu begitu saja. Malam itu, keraguan mulai merayap di hati Aluna. Dia mencoba menepisnya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah ketakutannya yang tidak beralasan, paranoia seorang wanita yang belum pernah benar-benar dicintai. Ia memilih untuk percaya pada Adrian. Ia memilih untuk menutup mata pada bendera-bendera merah yang mulai berkibar di depan matanya. Sebuah nama akhirnya memberi wujud pada keraguan Aluna. Nama itu adalah Mayan. Suatu malam, Adrian tertidur di sofa apartemen Aluna setelah seharian penuh menemaninya mencari lokasi untuk melukis di daerah Kintamani. Ponsel pribadinya tergeletak di meja. Tiba-tiba, layar ponsel itu menyala, menampilkan notifikasi sebuah pesan WhatsApp. Hanya satu baris kalimat yang bisa Aluna baca dari sudut matanya sebelum layar itu kembali gelap. Sayang, kamu di mana? Rian demam lagi, dan di bawahnya tertera nama pengirim, Maya. Darah Aluna seolah berhenti mengalir. Sayang Rian? Siapa Rian? Kenapa anak itu di mana? Ribuan pertanyaan meledak di kepalanya. Tangannya gemetar, sebuah dorongan yang luar biasa kuat untuk mengambil ponsel itu dan membaca semuanya. Tapi ia menahannya. Membuka privasi seseorang adalah sebuah pelanggaran besar baginya. Ia membangunkan Adrian dengan lembut. Ada pesan. Masuk tadi. Adrian membuka matanya yang mengantuk, meraih ponselnya dengan cepat. Aluna bisa melihat kepanikan sekilas di matanya saat ia membaca pesan itu. Ia langsung bangkit dan berjalan ke balkon, menelepon seseorang dengan suara berbisik yang tegang. Saat ia kembali ke dalam, wajahnya tampak lelah dan penuh beban. Maafkan aku, sayang, ujarnya, duduk di samping Aluna dan menggenggam tangannya. Aku harus jujur padamu, sebenarnya ada sesuatu yang belum pernah aku ceritakan. Jantung Aluna berdebar kencang. Inilah saatnya. Adrian menarik napas panjang. Maya, dia adalah mantan tunanganku. Cerita pun mengalir dari bibirnya, sebuah cerita yang begitu tragis, begitu dramatis, dan begitu meyakinkan. Adrian bercerita bahwa ia dan Maya bertunangan bertahun-tahun yang lalu. Namun, 2 minggu sebelum hari pernikahan mereka, Maya didiagnosis menderita kanker otak stadium akhir. Pernikahan dibatalkan, hidup mereka hancur. Maya menolak semua pengobatan, memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya dalam damai. Dan Rian? Tanya Aluna dengan suara bergetar. Rian itu keponakannya, jawab Adrian. Matanya tampak berkaca-kaca. Adik Maya meninggal dalam kecelakaan, dan Rian sekarang dirawat oleh Maya. Anak itu sangat dekat denganku sejak dulu. Aku sudah menganggapnya seperti anakku sendiri. Ia menatap Aluna lekat-lekat, tangannya menggenggam lebih erat. Aku tahu, aku seharusnya cerita dari awal. Tapi ini terlalu menyakitkan. Aluna, aku tidak ingin membebani hubungan kita dengan masa laluku yang kelam. Maya tidak punya siapa-siapa lagi selain aku. Aku hanya mencoba menjadi manusia, menemaninya di sisa-sisa hidupnya. Pesan tadi itu. Karena demamnya Rian membuat kondisi Maya menurun. Ia panik. Cerita itu terasa begitu nyata. Air mata penyesalan di mata Adrian tampak begitu tulus. Hati Aluna yang tadinya dipenuhi kecurigaan, kini luluh oleh rasa iba dan bersalah. Betapa jahatnya ia telah berprasangka buruk pada pria yang ternyata memikul beban seberat ini. Pria yang di tengah penderitaannya sendiri masih berusaha untuk membahagiakannya. Maafkan aku, bisik Aluna. Air matanya kini mengalir. Maafkan aku sudah meragukanmu. Adrian memeluknya erat di SSST. Tidak apa-apa, kamu berhak tahu. Aku hanya butuh kamu mengerti. Aku butuh dukunganmu. Aku mencintaimu.
Aluna, hanya kamu. Malam itu, di dalam pelukan Adrian, Aluna merasa seperti orang paling egois di dunia. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak akan pernah lagi meragukan pria itu. Ia akan menjadi kekuatannya, menemaninya melewati masa sulit ini. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja memeluk sebuah kebohongan yang dirancang dengan begitu sempurna, sebuah labirin kebohongan yang akan segera menjebak dan menghancurkan jiwanya. Beberapa bulan berikutnya adalah surga. Setelah pengakuan jujurnya, Adrian tampak lebih terbuka dan lebih tenang. Ia tidak lagi menyembunyikan teleponnya, sesekali ia masih harus pergi ke Jakarta. Tetapi kini dengan alasan yang Aluna pahami sepenuhnya, menjenguk Maya atau mengurus keperluan Rian. Aluna bahkan sering mengingatkannya, jangan lupa kabari Maya, Mas, kasihan dia sendirian. Hubungan mereka mencapai puncaknya. Adrian melamarnya di suatu senja di Pura Tanah Lot, dengan siluet pura yang agung sebagai saksinya. Ia berlutut dengan satu kaki, mengeluarkan sebuah cincin berlian sederhana. Aku tahu aku bukan pria yang sempurna, Aluna, aku datang dengan banyak beban masa lalu, tapi aku berjanji, sisa hidupku akan aku gunakan untuk membahagiakanmu. Menikahlah denganku, pintanya. Aluna menjawabnya dengan air mata kebahagiaan. Tentu saja ia mau. Inilah pria yang ia cintai. Seorang pria berhati mulia yang tetap setia pada janji masa lalunya, namun juga berani membangun masa depan yang baru. Mereka mulai merencanakan pernikahan. Sebuah pernikahan kecil yang intim di Ubud, hanya dihadiri keluarga dan sahabat terdekat. Aluna merasa seperti melayang di atas awan. Ia mulai melukis sebuah karya baru. Karyanya yang paling ambisius, sebuah potret dirinya dan Adrian, berlatar belakang sawah teras sering Tegalalang, dengan warna-warna cerah yang melambangkan harapan dan cinta mereka. Kanvas itu adalah perwujudan dari seluruh kebahagiaannya. Kadek, meskipun masih menyimpan sedikit keraguan, ikut berbahagia untuk sahabatnya. Aku hanya ingin kamu bahagia, Lun, jika dia memang orangnya. Aku ikut senang, namun, takdir seringkali memiliki selera humor yang kejam. Surga yang sedang Aluna nikmati ternyata hanyalah sebuah fata morgana yang indah, dan badai pasir yang akan menyapunya bersih, sudah berada di Cakrawala. Badai itu datang dalam bentuk sebuah kebetulan yang fatal. Aluna harus pergi ke Jakarta selama 2 hari untuk membeli beberapa jenis cat minyak langka yang hanya tersedia di satu toko di ibu kota. Adrian sedang berada di Jakarta pada saat yang sama untuk menjenguk Maya. Mereka berencana untuk bertemu makan malam jika jadwalnya memungkinkan. Setelah mendapatkan cat yang ia butuhkan, Aluna memutuskan untuk berjalan-jalan di sebuah mal mewah untuk menghabiskan waktu. Saat sedang melihat-lihat sebuah etalas toko buku, matanya menangkap pemandangan yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Di seberang lobi mal, di depan sebuah kedai es krim, ia melihat Adrian. Pria itu tidak sendirian, di sampingnya berdiri seorang wanita cantik berambut panjang, tertawa lepas sambil menyuapi es krim ke mulut seorang anak laki-laki kecil yang duduk di kereta dorong. Wanita itu tampak sehat, bugar, dan sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sedang sekarat dan anak kecil itu. Ia memiliki mata yang sama persis seperti mata Adrian waktu seolah berhenti. Suara Mel yang ramai mendadak senyap di telinga Aluna, yang terdengar hanyalah deru darahnya sendiri. Ia melihat mereka bertiga, Adrian, wanita itu, dan anak itu berjalan menjauh, tampak seperti sebuah keluarga kecil yang sempurna dan bahagia. Sebuah keluarga. Kaki Aluna terasa lemas, kantong belanjaannya jatuh berdebam ke lantai, isinya berhamburan, tapi ia tidak peduli. Matanya terpaku pada pemandangan itu, sampai mereka menghilang di tikungan kebohongan. Semuanya bohong. Maya yang sekarat, Rian sang keponakan. Semuanya adalah sebuah sandiwara raksasa, dan dia adalah penonton bodoh yang tertipu mentah-mentah. Rasa sakit yang menghantamnya begitu luar biasa, begitu fisik, hingga ia merasa sulit bernapas. Rasanya seperti seluruh organ dalamnya diremas dan dihancurkan. Cinta, kepercayaan, harapan, semuanya lumat menjadi debu dalam hitungan detik. Ia tersungkur di lantai marmer yang dingin, tidak peduli pada tatapan aneh orang-orang di sekitarnya. Di tengah pusat perbelanjaan yang gemerlap itu, surga Aluna telah runtuh, menimpanya dengan puing-puing penderitaan yang tak terperikan. Aluna tidak tahu bagaimana ia bisa sampai kembali ke hotelnya. Perjalanan itu terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Di dalam kamarnya, ia tidak menangis, air matanya seolah telah membeku bersamaan dengan hatinya, yang ada hanyalah sebuah kehampaan yang dingin dan luas. Ia membuka ponselnya.
Tangannya yang gemetar membuka Instagram, mencari sebuah nama, Maya Larasati. Akun itu tidak dikunci. Foto profilnya adalah foto wanita yang ia lihat di mat, tersenyum cerah, dan bionya. Bionya adalah paku terakhir di peti mati hatinya, Wave. Tau Adrian Wijaya. Mommy to our little champ, Ren. Ia mengklik akun Adrian, akun yang selalu Adrian katakan, tidak ia miliki. Akun itu pribadi, tetapi foto profilnya cukup jelas foto pernikahan. Adrian dan Maya tersenyum bahagia, jadi namanya bahkan bukan Rian, tapi Rian, dan ia bukan keponakannya, melainkan putranya, dan Maya bukanlah mantan tunangan yang sekarat, melainkan istri sahnya. Aluna adalah orang ketiga, selingkuhan wanita simpanan. Label-label itu menghantamnya seperti batuk. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi amarah yang membara. Amarah bukan pada Adrian, tetapi pada dirinya sendiri. Betapa bodohnya ia, betapa naifnya ia. Semua tanda sudah ada di sana, tetapi ia memilih untuk buta. Ia memesan tiket pesawat paling pagi kembali ke Bali. Ia harus menyelesaikan ini, bukan dengan teriakan atau drama, tetapi dengan ketenangan yang mematikan.